Halo yang di sana, dan di sini kita akan mereview DLX Bumblebee Transformers dari Rise of the Beast 3.0 guys. Ya namanya juga kolektor budget ya guys ya. Jadi gue dapet Bumblebee ini aja gue udah seneng banget. Nggak perlu kayak Medi Renaldi yang harus belasan juta mainannya. Gue dapet ini aja gue udah seneng banget guys. Dan langsung aja kita review sama-sama. Nah oke, seperti biasa ya, kita lihat kotaknya dulu. Ini gue ambil dulu plastiknya guys, karena memang 3.0 ini selalu terkenal dengan plastik ya guys ya. Nah ini untuk penampakan depannya ya guys ya, ada gambar Bumblebee, ada tulisan DLX Transformers ya kan, ada namanya, dan di sini ada diambil dari film apa, 3.0 dan Authentic Transformers. Dan seperti 3.0 pada umumnya ya, versi DLX ini window ya guys ya, jadi bisa dibuka seperti ini dan kita bisa lihat di dalamnya seperti apa. Di sini ada gambar Bumblebee-nya lagi ya, yang dimana kita bisa lihat di sini matanya bisa nyala ya guys ya, dan ini adalah penampakan dalamnya Bumblebee yang sebentar lagi akan kita buka guys. Oke, nah ini sampingnya seperti ini, dan di samping satunya lagi sama seperti ini, dan di belakangnya seperti ini guys. Ada beberapa fitur-fitur yang ditunjukin ya, dari mulai belakangnya ini bisa dibuka seperti ini, dan juga bisa ada topengnya ya kan, topeng battle mode-nya, lalu juga ada cannon-nya guys. Oke, langsung aja kita buka sama-sama. Nah oke guys, ini kita akan langsung buka ya, dan buat kalian yang tertarik, kalian bisa dapetin Bumblebee Transformers DLX ini dari iShopedia ya guys ya, karena ini juga gue beli dari iShopedia, jadi langsung dikirimin ke tempat gua. Oke, ini dia guys. Oke, kotaknya gede banget, isinya juga gede banget. Seperti apa nih isinya ya? Yang pertama, ini adalah tingkatan pertamanya, ada Bumblebee-nya, dan tingkatan keduanya ini isinya, ternyata cuma base-nya aja ya guys ya, kalau untuk tingkatan yang keduanya. Lalu juga seperti biasa, ada warranty sheet-nya ya guys ya, yang perlu kalian isi dan kalian submit di website-nya 3.0. Dan di sini juga ada buku manualnya ya, manual book-nya ya guys ya. Ini gue saranin harus kalian baca dulu sebelum kalian otak-atik Bumblebee-nya guys. Ini yang mau kita lihat guys. First impression dari figurnya ya guys ya. Oke, langsung kita lihat. Wow, berat guys. Wah, gile. Aroma unboxing itu memang sangat menyenangkan ya guys ya. Oke, wow, bener-bener mantap gitu di tangan, dan ini berat guys ya. Ini first impressionnya ya, jadi gue bisa bilang ini bener-bener well built dan bener-bener puas banget megangnya guys. Oke, gue keluarin dulu semuanya dan kita akan ngomongin sama-sama lebih detail lagi. Oke guys, nah ini semua aksesoris yang kita dapetin dari paket pembeliannya ya. Jadi di sini ada 2 pasang tangan tambahan ya guys, plus 1 tangan cannon ini ya, tembakan meriam ini. Lalu juga ada sayapnya Bumblebee ya, yang dibuat dari pintunya ya, pintunya mobilnya ini juga ada. Lalu juga ada kepala ya, ini adalah battle mode-nya si Bumblebee. Lalu juga ada stand base guys pastinya ya, dan stand base-nya ini bener-bener beda dari stand base biasa yang gue lihat ya, dari Iron Man-nya 3.0. Ini beda banget, nanti gue akan jelasin ya, kita akan jelasin satu-satu. Oke, yang pertama ini adalah 2 model tangan yang kita dapatkan ya, selain tangan yang mengepal di figurnya. Dan kalian lihat dong guys, wow, bener-bener keren guys, dan bener-bener itu mekaniknya semua dapet banget. Dan dari weatheringnya ya, warnanya itu bener-bener kelihatan banget ini tuh besi gitu, padahal ini plastik guys ya. Ini gue bisa pegang, ini semua plastik, tapi 3.0 bisa bikin dia kayak besi banget guys gitu ya. Keren banget sih, wow, keren banget. Ini juga sama ya tuh ya, dan konsisten guys ya. Jadi mau tangan model apapun, telapaknya tuh sama, bener-bener persis ya. Jadi bener-bener ya, telapak itu juga yang digunakan, istilahnya kayak gitu, oleh si Bumblebee. Walaupun kita gonta-ganti ya sebenarnya gitu ya. Itu untuk tangannya. Lalu juga untuk meriamnya guys. Nah ini yang dicari-cari nih sebenarnya ya. Kemarin gua review YOLO Park tuh nggak dapet ini Bumblebee-nya ya, baru dapet di pada saat pembeliannya si Cheetor kalau nggak salah ya. Nah tapi di sini 3.0 udah langsung kasih ya guys ya, tembakannya seperti ini juga sama, ini plastik, tapi semua detailing-detailingnya kalian lihat tuh guys, semuanya
detail banget dibuat ya. Dan juga di sini ada model-model kayak besi yang sudah lama ya, dan juga kayak ada coklat-coklat di kuningnya ini guys ya, bener-bener kayak dia itu tuh nggak persis kuning banget bersih gitu ya. Jadi ya namanya sesuatu kalau dipakai ya kan pasti kuning ya. Mobil kita kalau dipakai pasti ada kotoran-kotoran yang debu-debu yang menempel. Nah itulah yang dibuat sama Trizero. Dan ini keren banget guys ya. Ini tuh nilai seninya yang kita terima ya guys ya, itu keren banget. Lalu ini pintunya ya guys. Nah ini untuk pintunya, kacanya ini bener-bener kaca guys ya. Jadi tuh lihat ya, ada tembus pandang ya, bisa ngeliat seberangnya seperti apa. Jadi ini bener-bener kayak kaca gitu, plastik sih tapi bener-bener kaca gitu, jadi tembus pandang. Lalu di dalamnya seperti ini ya guys. Oke, nah ini nggak tahu ya mobilnya beneran kayak gini nggak sih di dalamnya ya. Harusnya bener sih ya, harusnya bener. Jadi bener-bener dibikin juga. Tuh lihat ya, ada kayak kotoran-kotoran debu-debunya guys. Ini sih keren banget sih, asli ini keren banget. Dan ini untuk pintunya itu bisa dibuka dua kayak gini ya guys. Jadi nanti di belakangnya Bumblebee itu bisa terbuka dua seperti ini. Iya. Nah, lalu berikutnya itu adalah battle mode-nya si Bumblebee guys ya. Ini battle mode-nya si Bumblebee, dan kalian juga bisa lihat ya detailingnya. Gua nggak bisa ngomong lah ya. Ini detailingnya ini keren banget, detail banget, mekaniknya semuanya dapat banget guys ya, dapat banget. Dan ini lampunya bisa hidup, sama meriamnya juga bisa hidup lampunya, nanti kita akan coba. Tapi guys, gua mau ngomong banyak soal ini guys ya, stand base-nya si Bumblebee ini. Jadi ini pada saat datang tadi ya, ini itu guys, dia harus dipasang di sini di belakang satu, di depannya sini satu ya. Jadi dua ini harus terpasang. Lalu di sini itu kita bisa naik turunin guys, tapi dia ada penguncinya. Jadi ini penguncinya dibuka dulu ya. Nah ya, dia bisa diginiin nih guys ya, bisa diginiin. Jadi kalau misalnya kalian maunya segini ya, tingginya segini, kalian tinggal kunci cetek. Nah ya, udah nggak bisa diapa-apain lagi tuh karena sudah dikunci ya. Kalau mau dipindah lagi tinggal buka lagi, pindah lagi, cetek. Nah, seperti itu guys. Lalu ini nanti yang akan dicantolin di belakang si figurnya. Seperti yang kalian tahu ya, Trizero itu nggak pakai model capit-capitan, tapi dia langsung dicolokin ke dalam figurnya guys ya. Nah, ini kan modelnya kayak gini. Apakah dia harus ngadep kayak gini? Nggak harus kayak gini. Nggak bisa gue gini-giniin ya. Misalnya ke bawah, ke atas gitu ya. Bisa guys sebenarnya ya. Jadi ini tinggal didorong. Nah, dicabut kayak gitu ya. Terus tinggal diganti maunya kemana. Nah, seperti itu guys ya. Itu yang kedua. Nah, lalu yang ketiga, kalau misalkan tiangnya kurang tinggi, kita mau tinggiin dong, ya kan? Caranya gimana? Caranya ini tinggal ditarik aja, guys. Seperti itu ya, tinggal ditarik, langsung dia jadi panjang, dan ini kuat banget ya, nggak bisa diturunin, kecuali kalian tekan kuncinya kayak gini nih. Tekan, nah ini baru bisa diturunin. Keren banget, gila asli. Ini baru pertama kalinya gua nge-review stand base itu ini, ya. Bahkan even Hot Toys pun, ya, stand base-nya cuma tiang, capitan, that's it gitu ya. Tapi Trizero ini bener-bener dipikirin guys, gile, keren banget asli. Dan juga kalian lihat di bawahnya ini ya, mekaniknya gitu ya, bener-bener bentuknya tuh kayak bener-bener Transformers lah ya, robotik kayak gitu guys, dengan sentuhan warna kuning seperti ini yang bikin keren sih. Jadi hitam terus atasnya kuning, ini keren banget gue bilang gitu ya. Nih seperti itu ya guys ya untuk stand base nya, dan ini semua aksesorisnya yang kita dapatkan. Langsung aja kita lihat figurnya. Oke guys, are you ready? Ini dia Bumblebee dari Trizero ya, versi DLX-nya guys. Oke, ini gue bisa bilang this is the best ya yang pernah gue pegang ya, Bumblebee guys ya. Karena gue pernah punya yang kayak BMB, gue pernah punya, terus juga YOLO Park ya, yang baru-baru ini gue review itu juga ya. Tapi nggak ada yang sesolid ini, sedetail ini, dan juga sememuaskan ini megangnya guys gitu ya. Jadi ya ini buat gua ini yang terbaik ya yang pernah gua pegang saat ini. Oh, ternyata di sini masih ada busanya guys. Bentar ya. Nah, sekarang kita lihat dari pertama kali ya. Ini antenanya bisa ditarik naik ya. Pertama kita lihat dari sisi mukanya dulu ya guys ya. Nah, ini head sculpt-nya ya. Persis lah ya seperti kita ngelihat Bumblebee, dan ini bisa hidup lampunya guys ya. Tuh ya, matanya bisa hidup. Anjir, keren banget guys. Asli keren ya. Terus juga mekaniknya di sini ya dapat semua ya guys ya, udah pasti kelihatan dapat semuanya. Terus di sini juga ya sama. Kalau yang di sininya ini nggak bisa dikotak-katik ya guys, jadi begitu aja ya. Tapi dia punya depan mobilnya ini kelihatan banget detailnya ya. Terus juga di bagian samping sini ya guys, ini juga detailnya dapat banget semuanya ya. Perut
Nah, ini juga ya. Ini udah pasti detail banget, mekaniknya semua dapat dan juga bener-bener persis seperti aslinya ya. Kalau gue sih, gue udah percayalah kalau soal warna dan juga detailing ke 30 sih, oh, udah nggak usah ditanyain lagi lah guys ya. Terus di bawahnya, bawah sini juga guys ya, ini detail-detailnya ada ya kan di sini. Untuk tangannya juga sama ya. Kita lihat di sini. Nah, ini sampai ke dia punya siku ya. Ini kan joinnya ya, ini dibikin detailing kayak gitu ya, jadi nanti untuk digerak-gerakin ada, bisa enak banget gitu. Oke, nah untuk bagian dalam tangannya juga ya ada detail-detailnya loh guys. Oh my god, gile nih ya, ada kayak kabel-kabel juga di tangannya sini ya. Terus untuk di kakinya juga di bawah sininya guys ya, tuh ya, wis cakep abis guys. Nah nih ya, di sini juga sama ya, detailnya dapat semua guys, dan juga warnanya ya, yang kembali gue bilang ya, ini di sepatu jadi seharusnya memang lebih kotor ya kan. Di sininya kuning-kuningnya ini ada kotor-kotornya ya, ini juga besinya ini ada kotor-kotornya, ada debu-debunya ya. Kalau kalian lihat ke atas ya, di sini juga nih ya, ada debu-debunya gitu, efek-efek debunya gitu ya, coklat-coklat agak-agak tipis-tipis gitu ya, tipis-tipis banget nih ya. Semuanya ada guys ya, nih di sela-selanya nih. Asli gila, keren banget guys. Udah nggak bisa berkata-kata lagi ya. Di belakangnya juga, nih gue tunjukin di belakangnya. Seperti itu ya detailnya ya. Wow, ini guys, bagian betis belakangnya ya. Ini ada kayak piston-pistonnya gitu ya. Walaupun ini ini gimmick aja sih guys. Ini bukan piston asli yang bisa gerak, tapi kelihatannya tetap keren guys. Dan kalau lu bertanya-tanya, bannya bisa muter apa nggak? Bisa ya guys. Ini bisa muter dan bisa ada artikulasinya bahkan ya. Bisa muter, ban di belakang dada punggungnya juga bisa muter guys ya. Jadi ini semuanya bisa muter. Dan kalau kalian lihat detailing bannya juga sama ya. Ada kayak debu-debunya gitu, lumpur-lumpurnya gitu ya. Nggak bener-bener hitam pekat kayak baru gitu ya. Jadi bener-bener ini Bumblebee Battle Mode guys. Nah terus dibalik antenanya guys tuh ya, ada detailing warna silvernya juga. Jadi nggak cuman plastik gitu aja, tapi ada detailing silvernya. Ini bagian belakang kepalanya. Terus gue mau tunjukin kalian untuk head sculpt keduanya ya guys. Nah ya, ini yang Battle Mode ya. Nah yang Battle Mode ini juga sama ya sebenarnya ya, tinggal digonta-ganti aja. Tapi maksud gue untuk LED lampunya, nah kalian bisa lihat ya, ini dia bisa nyala pertama warna biru, nyala kedua warna merah guys. Keren banget, gile. Dan yang gue suka dari 30 itu adalah memang masang baterainya agak sedikit PR sebenarnya. Ya gue harus akui karena dia harus dibuka, yang ininya dibuka ya, ini dibuka. Terus habis itu di dalamnya situ ada baut yang harus kita puter untuk kita keluarin dan bisa diangkat kepalanya. Tapi begitu sudah terpasang, 30 salah satu yang cara ngidupin lampunya tuh gampang ya. Cuma tinggal ditekan aja atasnya sini, mau tekan sekali lagi. Nah seperti itu ya. Sama ya, yang ini juga sama, ini tinggal ditekan atasnya ya, jidatnya, terus tinggal ditekan balik. Tapi kalau yang ini cuman ya satu model warna aja gitu ya. Oh iya, ini ada ya, ada kabel-kabelnya juga nih. Keren banget, gile. Nah, lalu untuk Canonnya, nah Canonnya ini juga sama ya guys. Ini udah gue pasangin baterai semua. Ini Canonnya tinggal cara ngidupin lampunya tinggal ditekan gitu aja. Langsung hidup guys, ya. Langsung hidup. Tekan lagi, mati. Enak banget cara ngidupinnya ya. Paling masang baterainya aja sama gonta-ganti baterainya aja ya. Oke, itu untuk detail figurnya guys. Oke, kita mau tes artikulasinya dan gue udah pasangin sayap di belakangnya ini ya guys ya. Dan langsung aja kita tes untuk artikulasi kepala ya. Kita minta dia dongak. Dongak bisakah? Bisa coy. Keren coy. Dongaknya lumayan jauh lagi. Nunduk juga bisa ya guys ya, nunduk. Lalu juga untuk noleh kiri kanan udah pasti nggak ada masalah. Nehi. Nah, acah-acah sudah bisa, udah pasti ya. Lalu juga untuk di bagian torsonya apakah ada artikulasi guys? Nah, kita cek artikulasi torso. Oh, ada guys ya. Ini bisa ya. Ini cuman dia cuma nunduk, sama nunduknya bisa segini loh. Asli kalau ditambahin kepalanya sih nunduk banget ya. Udah kayak ini ya, kayak memberi hormat. Terus kalau dongak, kita dongakin kepalanya dan kita dongakin torsonya. Wow. 30 selalu menarik untuk artikulasinya ya. Dan juga, nah oh ini harus gue tunjukin nih guys. 30 selalu menarik untuk ngelihat punggungnya dari artikulasi torso ya. Nih, ini punggungnya seperti ini ya guys. Kalau gue tunjukin. Wih. Cakep guys, detail banget, nggak dikasih
celah untuk ini ya, untuk ngelihat ke dalam atau gimana gitu ya. Semuanya dapat detailnya, jadi mau berdiri seperti ini tetap kelihatan bagus, mau nunduk pun tetap kelihatan bagus guys. Ini semua dibikin sama Trizero. Gila sih, ini perusahaan sih keren sih ya. Gua berharap Trizero tetap survive dan kasih kita mainan yang keren-keren ya guys ya, karena memang bikinan mereka sih keren. Oke, untuk tangan. Nah, untuk tangan di pundaknya sini ini bisa ditarik guys ya, seperti ini. Nah, bisa ditarik seperti ini. Jadi bisa ditarik ke atas, bisa lumayan ya, segini ya. Ada ya, terus bisa, terus ini 360 derajat itu udah pastilah ya. Lalu untuk artikulasi siku. Nah, sikunya segini ya guys ya. Karena dia ada ini ya, ada ini tuh ya, dia nahan kayak gitu. Tapi ini double joint ya, double joint. Artikulasi sikunya seperti itu, udah lumayan cukup oke lah gue bilang ya guys ya. Terus untuk artikulasi tangan ini sudah pasti ada ya di pergelangan tangannya. Lalu untuk pinggang guys, seperti apa nih pinggangnya? Kita coba cek. Pinggang ada artikulasi ya. Oke, untuk kakinya ini juga bisa dibuka kayak gini ya guys ya. Nah, terus abis itu kita cek, kita lihat kalau untuk ke samping seperti apa nih. Oh my god, gue takut sih sebenarnya. Agak keras banget karena ini masih brand new ya, jadi masih baru banget. Nah, oke, nih ke samping segini ya guys. Pahanya sini tidak ada artikulasi ya guys ya, jadi bener-bener ngandelin join di pangkal pahanya aja. Lalu kalau untuk tekukan lutut, nah tekukan lutut, wow, cukup sih, cukup dalam sih menurut gua ya. Nih ya, kalian bisa lihat tekukan lututnya. Terus juga untuk kedepannya sih, nah kedepannya segitu ya guys, kedepannya segitu. Mungkin nanti kalau udah dipose-posein lama sih bisa lebih jauh ya guys. Ini cuman karena masih baru aja, jadi gue masih takut banget untuk nyobain agak jauh. Lalu juga untuk kaki, di pergelangan kakinya ada artikulasi ya guys. Nah bisa depan belakang, terus bisa ke kanan dan ke kiri. Lalu di ujungnya ada pastinya artikulasi ya guys, seperti itu. Nah, satu lagi untuk torsonya tuh ternyata bisa gini juga guys ya. Jadi ke kanan dan ke kiri ya. Bukan cuma naik turun, tapi ke kanan dan ke kiri juga bisa. Aman banget ya guys ya. Lalu juga untuk di bagian sayap belakangnya ya. Sayapnya ini nih nggak cuma naik turun, nggak cuma terbelah dua seperti ini, tapi dia juga bisa ke sini guys. Jadi bisa dilipat kayak masuk kayak gini nih. Nah, bisa guys ya. Jadi seperti itu. Ini bisa dibuka seperti ini atau bisa dibuka dua seperti ini ya guys ya. Bener-bener kayak lebah banget ya. Lebah banget. Namanya juga Bumblebee ya guys ya. Oke, jadi itu gimana menurut kalian untuk artikulasinya? Gua sih untuk artikulasi, aduh jangan tanya lah ya, Trizero ya guys ya. Dia mah udah rajanya lah ya, dari sisi Iron Man aja udah keren. Ini dia bikin Bumblebee, ini keren juga guys ya. Nah, oke guys, sekarang kita mau timbang berapa beratnya si B ini guys, Trizero ini. Wah gile, hampir setengah kilo ya, 481,6 gram, hampir setengah kilo. Tinggi Bumblebee Trizero ini kurang lebih di sekitar 21,5 cm guys. Oke guys, karena Bumblebee yang gue punya saat ini cuman dari YOLO Park, jadi gue akan bandingin sama Bumblebee YOLO Park. Dan ini adalah perbandingannya ya guys, Bumblebee YOLO Park dengan Bumblebee Trizero. Kalau dari disandingin kayak gini, kita baru berasa gitu ya, kalau Bumblebee YOLO Park ini warna kuningnya rada pucat ya guys, dibanding yang seharusnya gitu ya, yang Trizero ini. Dan juga untuk ukurannya juga memang lebih kecil dan kelihatan banget ini diecast-nya ya. Kalau ini kan plastik ya, PVC semua ya, seperti itu. Dan di belakangnya juga sama seperti ini guys ya. Jadi kalau untuk perbandingannya sama YOLO Park seperti itu. Nah, tapi ngomong-ngomong guys, kita bisa bilang kalau YOLO Park ini cukup detail ya, karena kalau lihat piston di bawahnya ya, kalian bisa lihat ya, di Trizero punya kan ada pistonnya. Ternyata di YOLO Park juga bikin guys ya, ada piston-piston di kakinya ya, di betis belakangnya sini. Ini membuktikan bahwa YOLO Park ini untuk detailingnya cukup oke ya, cukup detail gitu. Nah, oke, di sini kita langsung aja bandingin si Bumblebee Trizero ini ya dengan SHF di depannya ya guys ya. Ada Iron Spider SHF, lalu juga ada Mandalorian Black Series, Riddler dari McFarlane, Iron Man ZD Toys ya dengan Iron Man Trizero ya, sama tingginya ya. Ini perbandingannya sama Bumblebee. Lalu juga ada Batman dari Von Joy yang 1/9 guys. Oke guys, wrapping up apa yang plus dan minus dari figur Bumblebee Trizero DLX ini guys.
Yang pertama, gua pasti mulai dari minusnya dulu. Dan jujur ya guys, jujur gua agak bingung sih minusnya apa, karena gua puas banget dan gua bener-bener mau nangis guys dengan figur ini karena saking kerennya dan saking puasnya gue bisa punya gitu ya guys ya. Jadi aku bisa berpikir mungkin dari kurangnya itu dari sisi aksesoris saja ya guys ya. Tadi kalau kalian lihat aksesorisnya kan cuma dapat 2 meriam tangannya, sama juga tangan gonta-gantinya gitu ya guys ya, sama juga stand base-nya. Bahkan even stand base-nya aja jadi nilai plus buat gue gitu ya guys ya. Mungkin itu aja sih. Oh, sama yang kedua adalah pemasangan baterai aja ya. Ini applied atau berlaku untuk semua 3.0 lah bisa dibilang. Pemasangan baterai mereka agak sedikit consuming time, consuming effort gitu ya. Tapi kalau untuk nyalainnya sudah oke. Mungkin 2 itu aja guys. I'm so sorry ya. Mungkin dari sisi gua negatifnya atau hal yang bisa ditingkatkan itu cuman itu aja. Dan yang kedua untuk plusnya, dan ini jujur gue yang bingung kalau yang plusnya ya guys ya, karena plusnya ini banyak banget kalau menurut gua ya. Jadi kalian bisa lihat dari sisi detailingnya udah dapet banget dan udah puas banget. Juga dari sisi bisa nyala lampunya ya di mata dan di meriamnya. Lalu juga sayap di belakangnya ya, pemasangan pintu dan sayap di belakangnya itu sayapnya bisa dibelah 2 kayak gitu ya guys ya. Lalu juga detailing debu-debu ya di sisi figurnya maupun di sisi bannya. Lalu juga artikulasi tadi gue udah tunjukin, terutama artikulasi punggungnya itu keren banget, artikulasi kepala dan lain-lainnya itu keren banget ya guys ya. Bener-bener udah nggak ada yang bisa celah, yang bisa kita ngelihatnya ini sesuatu yang mengganggu mata gitu, enggak ya, sama sekali bener-bener semuanya itu sempurna ya guys ya. Lalu juga dari sisi meriam tangan bisa nyala lampu, ada head sculpt tambahan dan head sculptnya juga bisa nyala lampu, bahkan ada 2 warna seperti itu ya, versi biasa sama mode battle gitu ya. Semuanya udah keren banget, semuanya udah oke banget ya guys ya. Dan juga packagingnya pun oke banget. Dan juga gua mau ngingetin kalau kalian juga punya ya figur-figur 3.0, figur-figur ini dikasih garansi ya guys ya. Setahu gue tuh garansinya 1 tahun, tapi gue nggak tahu kalau misalnya figur yang lebih mahal apakah garansinya lebih lama apa enggak. Gue kurang tahu, kalian bisa cek sendiri, tapi rata-rata sih 1 tahun. Atau kalau kalian nggak mau pusing untuk garansi, makanya kalau beli figur 3.0 itu ke iShopedia aja guys, karena di situ bisa langsung dibantuin mau apapun ya. After sale service-nya juga oke banget, dan gue udah ngerasain sendiri itu beli di iShopedia itu nyaman banget guys ya. Apalagi figur-figur 3.0 kayak gini, mereka pasti bantuin banget gitu ya. So far so good ya. Seperti itu ya guys ya yang bisa gua omongin untuk plus dan minus dari figur ini. Dan kalau misalkan ada yang kalian mau tambahin, silahkan aja tambahin di kolom komentar di bawah. Dan selagi kalian di sana, gue juga mau ngingetin untuk klik tombol subscribe, nyalain bel notifikasinya, dan juga video gue dikasih like. Share juga video gue ke teman-teman kalian yang suka Transformers supaya kita keracuninannya bisa bareng-bareng ya guys ya. Follow juga semua sosial media gue yang lain ya. Gue ada di TikTok dan juga di Instagram ya guys ya. Follow juga di sana dan kita bisa ngobrol-ngobrol di sana. Gue juga bikin konten di sana supaya bisa semakin dekat lagi dengan kalian. Ya, gue appreciate banget semuanya yang sudah nonton channel gue dan sudah subscribe. Thank you banget ya. Dan segini dulu review Bumblebee Transformers DLX dari 3.0 ini. Thank you banget buat yang udah nonton. Ketemu lagi di video berikutnya. Keep collecting and ciao.